belum pakai headset, Bro. Dewasa sekali. Suatu opening yang sangat dewasa. Dewasa sekali. Keren banget. Ya. Lu ceritanya apa lagi? Lu demonstran. Lu mau jadi demonstran? Enggak, ini Shino Aburame. Oh, Abu Ramesino. Serangga, keluar serangga. Bro, Abu Ramesino kan nggak pakai masker. Enggak ya. Kerahnya aja tinggi banget. Ya. Tapi lo menurut lo? Fire. Gue baru mau menunjukkan ninjutsu gue. Itu apa sih namanya, gue lupa lagi. Lo nggak peduli sama sekali ya, men? Dewasa, gue lagi mendalami peran gue. Iya, gue mau menunjukkan. Ini udah dandan begini. Gue bisa ninjutsu. Coba. Oh iya, coba. Iya kan? Iya. Tapi lu fokus, lu Iya. liatin baik-baik ya. Bagus. Minumnya gimana? Bagus. Makin nggak mungkin kita ngundang orang-orang pinter Mas kesini ya. Ngelihat episode sebelumnya begini. Orang pinter tuh maksudnya sih. Orang pinter. Gue siapa tuh namanya? Iya, itulah orang itulah. Iya. Tapi kayaknya pinter deh. By the way, ini masker harus tetap ya. Udah ya. Gue kayak narsum ini. Tapi Udah nggak jelas apa-apa. dong yang mau dibahas apa. Boleh Ya. dibuka sih nggak apa-apa dibuka. Ya. Boleh dibuka Male katanya. Nggak apa-apa ya, gue mau menunjuk Gila, total gua peran. buka lu tutup. Peran, bro. Jadi kita sesuai outfit kita hari ini. Ya, kita akan bahas demonstrasi. Bukan. Kita akan bahas guide naik gunung ya. Bukan. Kita akan bahas porter. Keren banget. Bro, dari Suna juga, bro. Anjay. Sudah gak kure. Sebelum ngebahas opening dulu kali ya. Oh Opening iya, dulu, benar. Iya. Hai guys. Assalamualaikum dong. Hah? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo punya? Lo aja? Belum, tapi Gua nggak lempar apa-apa, ke lo. nggak apa-apa. Oke. Yuk. Balik lagi di Kotil. Disfungsi kongruen tili-tili-bum. Lu tau gak tili-tili-bum? Aku nggak tahu apa itu. Itu lagu Nina Bobo Rusia. Oh, iya. Ada judulnya tili-tili-bum. Oke. Jangan Rusia ini bahas Jepang-Jepangan. Oh iya, benar. Bahasa Jepang apa belakangnya til? Gue lagi mikir nih apa ya enaknya ya. Tapi udahlah, udah telat. Pokoknya itu tadi. Kita baik. Ya. Welcome back to di Kotil guys. Kalau sudah berjalan sekian menit masih nggak ketebak juga dari outfit kita, mau kira-kira mau bahas apa, agak kebangetan. Kenapa kebangetan? Karena gerah. Jahat lu semua. Kita hari ini akan bahas satu kultur yang sebenarnya gue dibilang kontroversial juga terlalu overstatement sih. Enggak juga. Dibilang Cuman biasa aja memang bahasanya. satu hobi yang selalu menjadi plus minus buat orang-orang. Hobi. Hobi, awal? Ini lifestyle. Bro. Oh iya. Anjing. Taiga. Tapi menurut gua ada salah satu poin plus pakai masker kayak gini-ginian, men. Kenapa? Ini menutupi ekspresi. Iya. Lo jadi nggak ketahuan, lo bisa menjadi orang yang misterius. Lo nggak tahu kan dari tadi gue sebenarnya senyum. Ya kan? Tapi itu lu sejam juga sih dari tadi. Oh iya benar. Ternyata pas dibuka set calingnya sama aja. Jadi gitu juga. Buat apa Iya. pakai masker? Lagi juga mau ngapain begini? Muka lo ada di 9 episode ke belakang. Dewasa. Enggak, ini biar in karakter aja, bro. Guys, kita mau bahas soal Jepangan. Kita mau bahas soal sebenarnya lebih spesifiknya kita mau bahas soal apa yang dikatakan orang sebagai wibu. Nah, itu. Wibu tuh sebenarnya gak ada yang aneh ya, gak ada yang salah gitu. Itu sebenarnya lebih ke sudut pandang. Nah, kita mau bahas wibu as an object aja gitu, sebagai satu hal yang kita bahas, bukan wibu yang dikatain, yang ini dengan segala stereotipnya. Apa yang lo tahu stereotip dari Sorry seorang Batman wibu? gerah banget anjing. Memang. Anjing lah. Udah begini aja lah. Ide-ide. Memang. Apa yang Brengsek. apa stereotip yang paling marak lo dengar dari seorang wibu? Apa nih? Penampilan kah atau Apapun soal wibu. stereotip? Oh, yang paling sering ya wibu bau bawang. Iya, Wibu bau bawang itu lumayan sering muncul. Pas mau lihat barangnya sekarang. Nggak usah. enggak ya usah. Kalau aja. bisa Sherlock aja pakai biasa ya. Enggak. Menurut gue bau bawang itu lumayan yang paling sering muncul. Katanya. Predikat iya kita Iya, bicara ya iya, sosial iya. media dan Iya. Google dan lain sebagainya lah, internet. Iya. Wibu bau bawang itu yang paling sering muncul. Betul. Tapi itu juga salah satu stereotipnya juga adalah katanya banyak wibu yang begini. Ini sebenarnya salah satu stereotip kita. Kita sebenarnya bukan mau ngatain. Enggak. Cuman sepengetahuan kita banyak yang kalau di konten-konten ngomongin wibu ya begini. Iya benar. Nah, gue juga nggak tahu. Tapi sebenarnya walaupun
iya juga kadang dilihat-lihat. Maksudnya ada gimana sih? hal-hal yang sama ya, misalnya mereka banyak yang pakai jaket, banyak yang bawa tas gitu tuh memang banyak. Lo sih coba menurut ke gue. Tangkuban Perahu, orangnya juga pada pakai jaket di sono. Iya sih. Iya kan? Tapi nggak ada juga sebenarnya wibu yang datang bawa-bawa emblem musuh Nagakure gini, nggak ada juga. Lebih ke cosplay kali ya. Kalau lagi acara cosplay Tapi ya. apakah lo menamakan diri lo seorang wibu? Nah itu, coba tolong kita harus memberikan nama kepada suara-suara misterius ini. Iya, iya. Apa definisi wibu? Memberikan nama kepada Iya kan, suara-suara misterius ini siapa sih? Siapa tahu kan ada yang penasaran nih gitu. Ya. Jadi wibu itu adalah artinya seseorang yang sangat jatuh cinta bahkan terlalu terobsesi terhadap budaya Jepang. Tidak hanya mengenai anime, tapi seorang wibu adalah orang-orang yang menyukai Jepang secara keseluruhan, dari anime, lagu, dorama, bahkan budaya tradisional Jepang. dorama dan Gue Kayak tau kalau kita- Dorami tau gue. Adanya Doraemon. kalau kita bilang kalau Korea drakor. Dorama tuh drama, seri. Hai. Hai. Ya ini mungkin juga salah satu budaya Jepang juga ya yang kita pakai sekarang. Apa? Sauna. Gerah. Gerak. Sauna itu dari Swedia. Enggak. Finland. Enggak emang iya. Iya, ada. bro. Di Jepang itu ada sauna sama monyet. Beda, itu onsen. Itu. Hai. Gimana? Lama-lama keselin ya. Iya. Jadi wibu tuh nggak melulu tentang anime memang. Ada tentang budaya-budaya Jepang juga Oke. yang memang dia suka. Oke, paham. Kalau gitu, menjawab pertanyaan lu tadi, menurut gua wibu berarti. Tapi barometernya apa sampai seseorang bisa dibilang berlebihan atau terlalu? Nah, itu makanya gitu. Gue tuh sebenarnya gini, ini salah satu stereotipnya adalah misalkan nonton anime. Itu kan paling gampang tuh Oke. orang ngejudge. Gue nonton anime banyak. Oke. Cuman gue masih ngerasa kayak apa gue udah pantas dikatain wibu gitu loh. Karena di luar sana banyak orang-orang yang lebih Gua hatam. kacau. Wah. Iya ya, jadi gue kayak kadang lu wibu ya nonton, nggak tahu juga gue. Iya. Gue nonton aja gitu, gue enjoy aja gitu. Dan sebenarnya gue nggak terlalu wibu banget juga. Nggak nonton anime banget juga. Yang kayak gue masih nonton series lain juga, masih nonton. Gue memang basically suka nonton aja. Dan anime bukan pengecualian. Paham. Tapi apakah cuman sampai di tahap itu? Mungkin kalau buat anak-anak yang beneran wibu, gue nggak ada apa-apanya kali. Mulut gua masih rasa Indomie, men. beda episode. Hai, Indomie. Iya. Gue juga mungkin gue sama kayak lo ya. Gue nggak berani mengklaim bahwa gue adalah wibu karena gue takutnya anjing level lu mah belum bisa dibilang wibu gitu. Iya. Orang melihat gue tuh kayak alah Gue lu mah. takutnya gitu. Tapi kalau bicara anime gitu kali ya, kita bicara anime lah. Iya. Nah, di Yang Korea- paling gampang karena Iya. kita udah pakai Sunagakure. Sunagakure. Ini dari anime Naruto. Oke. Kan orang nggak semua tahu. Oh iya, ini adalah penanda dari desa tertentu. Betul. Lambangnya beda-beda. Betul. Ini nih Tapi ini Suna. dicoret bro, berarti ini Akatsuki gak sih? Iya. Iya. ini- Sebenarnya bukan Akatsuki Rebelnya lah. Ya gitu deh pokoknya. Iya. Lo sendiri, lo ngitung gak? Berapa anime yang udah lo Balik. tamatin gitu, lo kelarin, gue doyan banget nih anime ini gitu atau apalah. Lumayan banyak sih gue. Oke. Tapi gue tuh tipikal orang yang nggak terlalu betah baca malah. Maksudnya gini, gue berangkat dari baca nih. Kita kan baca komik dari kecil. Iya. Begitu tahu anime pada keluar, gue ngejarnya langsung ke anime. Anime Hunter x aja. Hunter misalkan. Iya, Gue iya, baca kan dari kecil. Tapi begitu, walaupun postpone ya. Maksudnya kayak Ya, ya. Baru keluar lagi. kadang anime tuh kadang berhenti di tengah terus orang ngelanjutinnya baca gitu kan. Ya, Nah, ya, gue ya. kadang nggak gitu, gue udah baca. Ya udah gue nonton animenya aja tuh bisa ditonton juga, gue bisa lihat berantem actionnya di itu gitu. Gue sih gitu aja. Gua nggak Tapi pernah kalau kalian berdua itu untuk anime itu ngikutin nggak? Gue enggak, anime gue enggak karena gue lebih ke manga, gue baca. gue lumayan Dia nonton, Vicky nonton. Film dan komik berarti. film dan Iya, komik. series kali ya. Iya. Karena film kan lain lagi tuh ada the movie apa gitu-gitu kan. Gue dua-duanya. Oh, oke. Jadi ada perbedaan antara wibu dan otaku. Nah, iki opo iki? Apa itu? Jadi otaku itu biasanya mengumpulkan figur anime atau mengikuti seri manga tertentu Iya. maupun film dan komik. Namun hanya berfokus pada hal itu saja. Eh. Sedangkan wibu tadi dia benar-benar pure keseluruhan budaya Jepang. Berarti mungkin kita bisa lebih cocok kalau gua setelah mendengar itu menurut gua lebih cocok disebut mungkin otaku, mungkin ya. Gua pakai mungkin nih. Karena kan kembali lagi tadi pasti ada yang lebih wah, untuk menjadi otaku lu harus hatam 200 anime dulu baru bisa disebut gitu kali kan, gua nggak tahu di luar sana. Iya, iya, iya. Menurut gua lebih cocok disebut Dari otaku. standar-standar itu gue masih jauh juga sih sebenarnya. Karena Oh, gue iya. cuma nonton doang, nggak ada yang sampai beli Koleksi. segala macam. Tapi oke lah. Mungkin gue masuknya otaku level bawah. Iya. Iya.
biar lebih ada gambaran lebih spesifik, ada ciri-ciri untuk wibu. Ini ciri-ciri wibu. Masuk lah gue. Jadi sering berbicara dengan bahasa Jepang, dicampur-campur, kadang bahasa Indonesia, bahasa Hai, Jepang. Nah, itu nyanyi. Terus punya obsesi dengan hal yang berkaitan dengan Jepang, memiliki nama lain yang menggunakan bahasa Jepang. Oh, Rifki Kun. Bopeng. Bukan, Pak. Biasanya Jepang. gitu kan, black. Itu nama tongkrongan, Iya, iya. Jepang. Yang Oh. terakhir menirukan gaya hidup orang Jepang. Nah, kira-kira kalian Repot. kalian kenal atau punya teman yang berperilaku Ada lagi. Gue ada. Ya. Nah, gue yakin dia nggak nonton. Iya. Soalnya kan dia nonton Jepang-Jepangan. Nonton game show Jepang Ada. itu tuh. Gue ada Yang banget. sedot-sedotan. Oh iya, kecoa. Tiup-tiupan. Tiup-tiupan kecoa. Iya. Game show Jepang aneh-aneh kan. Iya. Tapi Ada lo gua. punya teman kayak Ada gitu? gua. Gua ada juga. Aduh, sebentar. Gue coba inget nama Jepangnya. Oh, dia punya nama Jepang? Instagramnya dia, nama Jepangnya dia, men. Nama oke, jangan dikasih tau nama aslinya. Gue pengen tahu nama asli terus nama Aduh, tapi Tadakimasu. gue bukan. Itu restoran. Welcome. Aduh, gue nggak tahu, gue nggak inget. Yang jelas dia itu punya sosial media dia adalah nama Jepangnya dia. Yang gue nggak tahu dia dapat dari mana. Mungkin dia dapat dari generator kan mungkin ada. name Japanese generator. name generator. Yes. Atau mungkin dia dapat dari guru berpedangnya dia, kan kita nggak tahu. Iya. Dia kan menyukai budaya-budaya Jepang. Benar. Kita nggak tahu. Guru-guru kendonya dia Guru ya. kendo. Guru kendo ya. Iya, atau guru-guru bikin tatami gitu. Kita nggak ngerti. Itu ada lesnya ya. Ada les tatami, Iya, gue iya, rasa iya. kali ya, nggak tahu. Nganyam. Tapi gue ada, pokoknya gue ada. Lu temen apa? Gue temen kantor. Gue teman SMP dulu. Itu dia yang membawa gue ke gue baca komik sama nonton anime doang. Gue mulai dikenalkan sama dunia wibu. Gue datang ke acara cosplay. Gue diajak nonton ke teater JKT48. Oh, lu pernah? Mau diajak nggak jadi waktu itu. Hampir berangkat karena gue nongkrong sama dia. Oh, berarti mereka kayak MLM gitu kali konsepnya. Ngajak Ngajak Member ngajak get ini, member. nanti dapat kapal pesiar. member get member. Iya. Tapi itu dia lumayan mengenalkan gue dan dia memang orang kaya ya. Jadi kayak lumayan tersokong juga tuh Iya. hobinya Berarti dia, kayak gitu. kita bicara koleksinya, lengkap. Koleksinya segala macam. dunia. Keren, Dia keren. punya Frieza life size. 1:1 gitu. 1:1. Tapi kan Frieza cebol. Tahu dari mana coba Friezanya segede apa? Di mana? Ya Frieza kalau misalkan Pak Jokowi Oh, 1:1 kan lo tahu tinggi Pak Jokowi berapa? Iya, Frieza juga kan bisa dibandingin sama Goku. Frieza kan cebol nggak sih, nggak terlalu tinggi. Coba 1:1, Tsunade segede apa ya? Wah, enggak tingginya kan maksudnya. 1:2,5 kalau Iya, Tsunade. iya. Guys, tapi apa namanya ngomong-ngomong soal wibu, tadi gue pengen nanya itu ke lo. Apa? Sebenarnya sampai sejauh mana lo bisa di stretch kalau lo mau disebut wibu, aktivitas paling wibu lo apa? Tadi tuh pakai Menurut definisi yang gua, sumur hidup gua, tadi. tindakan atau aktivitas menurut gua yang paling wibu adalah ngomong sumimasen, watashi wa nihongo ga wakarimasen, ego hanashimasu ka. Ke siapa itu lo ngomong? Ke orang-orang Jepang waktu gua ke Jepang. Artinya anjing itu bukan artinya itu bukan wibu namanya. artinya permisi. Watashi wa nihongo ga wakarimasen. Saya tidak bisa bahasa Jepang. Ego hanashimasu ka. Bisa bahasa Inggris enggak? Itu. Itu aja yang gua ulang-ulang ke semua orang. Dan ternyata gua salah. Karena mereka jawabnya tetap bahasa Jepang. Kagak ngerti gua. Gua itu kan gua apalin ya. Iya Itu juga. gua apalin. Gua enggak tahu jawaban mereka apa. Dan orang Salah Jepang adalah salah satu negara yang bahasa Inggrisnya agak jelek ya. Karena memang pronunciation bahasa Jepang itu dan pride mereka, men. iya. Salah satu ininya. Dan maksudnya lidahnya orang Jepang. Ya, iya, Karena betul. bahasa Jepang mereka nggak terlatih ngomong beberapa Bahasa Inggris. pronunciation Inggris. Jadi Dan agak pengertian susah. bahasanya yang terbalik. Oh iya. Bahasa Jepang. Iya, bahasa Jepang itu terbalik. Selamat datang. Datang selamat. Bukan Gue kalimatnya. yakin bukan itu deh maksudnya. Tadi. Nggak, tapi itu salah satunya alasannya adalah pada saat gue ngobrol ke orang Jepang yang fasih berbahasa Inggris, mereka sangat bangga dengan bahasa mereka. Jadi ketika lo datang ke negara gue, lo belajar bahasa gue, bukan Iya. gue belajar bahasa dunia, bukan Benar, gue belajar benar, bahasa benar, Inggris benar, gitu. benar, Dan gue respect sih justru kayak, wah lu keren banget sih, kayak gitu keren. Walaupun menyusahkan, Iya. karena sampai di titik di bandara, flight attendant dan resepsionis segala macamnya nggak bisa bahasa Inggris, bro. Iya. Waktu itu gue. Mereka percaya bahwa Nippon Cahaya Asia. Benar, Nippon benar. Pelindung Tapi Asia. iya, itu kan udah lewat tuh beda. campaign yang itu kan udah lewat. Yang itu Sorry, udah sorry, beda. sorry,
Udah selesai. Campaign itu udah selesai. Itu zamannya Kaisar Hirohito, Tadashi Maeda. Iya. Tapi enggak dong, Tadashi Maeda itu Dynasty Warrior anjir. Itu zaman dulu lagi. Weh, Tadashi Maeda itu yang memberikan rumah proklamasi. Iya Laksamana kan? Iya, Emang itu depannya Tadashi. Tadashi yang Dynasty Warrior Tadakatsu Honda, gue tampar lu. Bener. Anjingnya. Nah, kalau gue Yeah. itu datang ke acara cosplay. Maksudnya gini, kalau gue ngelihat liputan-liputan acara cosplay di TV, ya udah lihat aja. Tapi kalau ada di tengah-tengah situ Beda tuh ya? beyond bro. Beda ya? Beda. Nggak, apa yang lo rasakan? Waktu itu gue datang eranya lagi sangat-sangat Naruto Shippuden banget. Jadi jaket Akatsuki di mana-mana. Baru beres ujian Chunin. Bener. Iya nggak sih? Salah satu trademarknya jaket Akatsuki dan segala karakter Naruto adalah kerahnya tinggi-tinggi kan nutupin segini. Awan warna Jadi merah. gue agak susah ngobrol sama mereka. Oh iya. Karena bener-bener. matanya pada gitu kan. Iya gini. Segini. Tadi kayak Abu Ramesino tadi. Iya. Cuman jenggot gue kelihatan dikit nih. Akatsuki waktu itu kan Naruto Shippuden. Nah, Iya, terus iya. ada yang berdandan Dragon Ball. Beuh. Ada yang gak botak jadi botak karena jadi Krillin. tapi tinggi. Iya. Mungkin Tenshin Han? Enggak, dia Krillin. Yakin gue dia Krillin. Dia mau jadi Krillin kok. Oke. Tapi kan Tenshin Han juga botak. Iya, terus ada yang Sailor Moon pun ada yang anime klasik Sailor Moon gitu ada. Sampai di tengah kerumunan lewat Wolverine. Lo ke ini kali Bikin laku salah. Komikon kali anjing. Enggak, acara cosplay. Jidat lu sakit gak sih? Gue lama-lama sakit jidat gue deh anjing. Kayaknya kena jerawat dah. Itu ada Kalau Wolverine kalau lama-lama. kalau ke Komikon gue pernah. Enggak, itu Indonesia ada. Komikon apa Jakarta Komikon gitu. Di gua lupa. UI dulu di UI acara cosplay. Sekarang nih. Sabtu atau Minggu di Mall Basura men selalu ada. Acara cosplay. Iya. Sabtu atau Minggu. Enggak ada Naruto Day. Gitu. Enggak, sejauh ini sih semua sangat macam-macam dan variatif dan beda-beda. Ada yang jadi Chainsaw Man, tapi keren-keren sih menurut gua. Yang beneran niat dan bagus gitu. Chainsaw Man tuh yang beneran pas dia lagi jadi chainsaw-nya gitu, tangannya gergaji, palanya gergaji. Anjing keren banget bikin pakai apaan? Tapi kok jarang ya gue lihat orang cosplay jadi anime atau seri-seri Jepang gitu. Jadi Ultraman. Jadi Subasa gitu ya. Iya. Ya gampang gak sih kalau jadi Subasa cuma pakai baju nankatsu aja? Ya emang orang nggak mau gampang. Ya bukan, justru kan mereka berusaha menunjukkan semaksimal mungkin kemampuan cosplaynya gak sih? Oh Iya benar. nggak sih? Bikin kostumnya. Bikin kostumnya, beli, pesen dan lain sebagainya. Seru banget ya, kayaknya seru deh. Kalau lu Tapi gerah. mau tiba-tiba bisa nih. Ayo Rifki, kita buatin bajunya lu. Jadi siapa? Berangkat ke acara cosplay, lo mau jadi siapa? Anjing. Asa Akira. Wah enggak dong, itu gak perlu cosplay, itu pornstar. Sorawi. Itu juga pornstar. Ya Akira Toriyama, Hitomi Tanaka maksud gue yang gede banget itu. Ya. Gitu. Gua mau cosplay. Anjing jadi siapa ya? Karena kan facial feature saya nggak Jepang ya, agak-agak nggak terlalu Jepang. Nggak apa-apa, jadi Santana. Lawannya Subasa. Gua kira yang pemain Santananya Tong, Brazil waktu Oh, Jepang iya, lawan bisa, Brazil, bisa. bro. Oh enggak, gue mau jadi mungkin cocok nih, gue bisa jadi masternya Black Clover tuh, Black Bull apa ya? Black Bull apa? Kan iya. brewokan gitu Iya, masih. iya. Mungkin masih pas tuh, masih bisa. Iya. Gue nggak nonton Black Clover sih. Gue kayaknya jadi ini aja. Hidetoshi Nakata aja. Enggak, itu pemain bola Jepang asli, kapten lama, yang penting menjabat lama menjadi kapten Jepang. 2002 dia juga kapten. Iya. Enggak, dia belum kapten Itu waktu kalau itu. di Hariane Jogja termasuk menjadi wibu proletar. Kenapa Ibu emang? proletar. Tipe wibu yang mencintai hal-hal seputar Jepang namun hanya ingin mengeluarkan biaya minimal. Oh, kayak yang low cost cosplay, tau gak lu? Iya, Wah tahu itu gua. orang keren banget, Yang kreatif kadang- banget. kadang Pakai keteknya. kipas, keteknya jadi apa, Iya, pantatnya iya. jadi apa. Nggak, Iya, tapi itu orang keren banget menurut gua, kreatif banget tuh orang. Dia Tapi termasuk ibu nggak ya? tapi modalnya tuh gede. Skill handcraftnya tuh harus bagus banget kalau bikin itu. Jadi kadang salut juga. Salah satu yang paling salut kalau di acara cosplay adalah yang jadi Kamen Rider. Oh, biasanya bagus-bagus. niat tuh. Biasanya bagus-bagus kalau Iya. kostum Kamen Rider-nya. Sebenarnya berapa kali tuh gue sering ketemu, lu tau gak sih di terowongan deket Basura tuh? Oh Yang iya. joget-joget begini. Itu Iron Man. Itu tapi bagus-bagus. Itu kostumnya, Iron gila. Man. Iya sih, cuman kostumnya bagus-bagus kayak Jiban, mirip-mirip Iya, Jiban iya, gitu. Iya. Itu juga Jiban eranya beda lagi tuh, masuknya tokusatsu ya. Iya. Iya nggak sih? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa juga, maksudnya eranya lebih sebelum lagi anak-anak angkatan 80-an tuh biasanya Ultraman, Jiban, Gaban, Jiraiya. Ya, Jiraiya Naruto. Bukan, dulu ada Jiraiya namanya ninja warna merah gitu. Lo tau gak sih? Sekarang kita ngomongin Jepang. Kita stop ngomongin anime, sekarang kita bicara musik deh. Apa musik Jepang yang lo ketahui?
Karena kalau gue ngerasa angkatan kita, generasi kita berangkat dari musik Jepang yang datang dari opening anime. Oh. Iya dong. Iya. Nah lu? Nah. Kalau Lu gue ngomong dulu, gue mau nyopot ini. Nggak, tahu. Budi, panas. pertanyaan lo apa? Ya. Eh, Enggak, apa pas musik Jepang? Musik Jepang apa lu suka apa? Laruku, Enggak, gue nggak tahu sama sekali lagunya Laruku. Wano Kerok, Wano Kerok. Wano Kerok Naruto ya banyak ya. Soundtracknya Enggak, Naruto. enggak juga. Enggak, siapa deh? Dia soundtrack apa? Band. Toei. Toei animation kan? Toei bukannya PHI. Bandai Namco. Ini ngomongin band nih, band. Iya. Wano Kerok. Nggak tahu gue. Asian Kung Fu Generation. Nggak tahu gue nggak tahu kalau lu sebut gitu-gitunya nggak tahu. Tapi kalau lu nyanyiin tahu gue. Red Wimps. Red Wimps gue. Tahu. Tuduning. Tapi itu enak banget tuh lagu anjing. Tapi lo tahu lagu-lagu Jepang. Yoasobi kemarin datang ke Jakarta, Yoasobi. Geayobi tahu gue. Ya. Enggak. Gue nggak familiar dengan nama-nama penyanyinya. Gue nggak familiar dengan judul-judul lagunya. Tapi kalau dinyanyiin, kalau itu emang itu lagu anime mungkin gue tahu gitu. Jadi gue nggak wah lagu ini enak banget nih. Siapa yang nyanyi sih? Judul lagunya apa sih? Terus nyari tahu lagu-lagu lainnya dari dia kah? Enggak, gue nggak sampai situ sih. Oh, Menatsu it's getting. Oh, itu namanya Itu siapa itu gue aja? tahu, Bonnie Pink. Oh, iya. Karena gue suka banget sama lagu itu. Samurai X. Yes, Samurai X closingnya Samurai X. Tapi menurut gua lagu itu bobotnya anjing nih lagu buat jadi lagu anime gila nih lagu. Produksinya bagus banget, jazzy. Tapi gue trompet. kebanyakan tahu lagu Jepang ya dari opening anime sih. Iya sama. Oh, Naruto sih, terutama Naruto gila-gila menurut gua lagunya buat. Tapi emang gue tuh yang mana? We are Fighting dreamers, ya. Yang, Terus yang paling banyak orang tahu tuh kan yang itu kan, yang itu nggak sih? We're Iya. Fighting Dreamers nggak sih? Nggak ya? bukan apa sih nama bandnya gue lupa lagi. Ya itu Asian Kung Fu Generation soalnya. Tale tate. Tau nggak? Tale tate oshi wo ni shubi haji shoni yobi Nggak tahu. Gue biarin lo jadi aja. Itu Naruto gila. Iya. Iya tahu. Terus mana lagi? Yasosaka kimi wo yasase. Itu Naruto? Iya. Bukan Digimon. Digimon gimana? Menjadi kupu yang sehat. Itu Digimon kan? Masa sih? Ini Refnya gimana? Indosiar. Refnya gimana? Gue nontonnya soalnya di Minggu. Takao. Takao Beyblade. Digimon siapa? Takeru. Iya gak sih? Nggak tahu gue. Lagi mana sih? Nggak, kalau yang di minggu itu gue nggak inget semua. Daichi. Tapi lu ingat gak timelinenya? Kartun Minggu tuh. Oke, Animenya apa coba aja? ya, coba. Tapi berubah-berubah. Nggak apa-apa, yang paling Oke. lama tuh ada long lastingnya. Oke, Pagi, jam 6. jam 6 itu di RCTI Let's and Go Tamiya. Iya nggak sih? Le, ada Le. Ntar Le, coba kunci jawaban Le. Emang ada? Ada. Lu sebut dulu. Lu nyusahin Ale lu. Ada beneran, gue pernah nyari. Oh enggak. Jam 6 itu UFO Baby. Lu tau UFO Baby enggak? Iya, jam 6 bukan Doraemon nyet. Duh, Doraemon jam 8, ngaco lu. Masa sih? Doraemon jam 8. Jam 6 atau setengah 7 itu salah satunya Let's and Go. Jam 7 itu Hamtaro. Setengah 8 Chibimaru-Kocan. Jam 8 Doraemon. Masa sih jam 8 Doraemon? Jam 8 Doraemon. Jam 8 Iya, Doraemon. betul, jam 8 Doraemon. Jam Anjir, 8 bener. Doraemon. Setengah 9 itu One Piece. Jam 9 itu gue pindah ke Indosiar biasanya. Jam 9 apaan ya? RCTI. Jam Gak tahu. 9 Kamen Rider gak tau gue. Gak tahu gue. Gue gak tahu jam 9 di RCTI apa. Terus jam 9 yaudah yang lo inget aja jam 9 ke atas. Gue udah pindah ke RCTI itu biasanya tuh. Gue udah pindah SCTV nonton ini Princess Warrior. Tinju. Sina. Enggak, biasanya tinju. Enggak, Sina Princess Warrior. Kalau Indosiar jam 7 itu Inuyasha. Ya. Jam 8-nya, jam setengah 9 Conan. Jam 8 Dragon Ball, setengah 9 Conan. Jam 9 gak tahu gue lupa. Iya benar. Ya kan? Otaku. Anjay. Hai. Keren lo ya. Iya. Ini gerah juga nih begini nih. Ngomongin Jepang begini pakai hoodie. Kayaknya ada yang gue lupa deh apa ya. Inuyasha. Indonesia jam 7 Indosiar. Tapi gue sebenarnya ya. Jam 8. Jam 8 ya? Tuh. Sempat jam 7 tapi enggak mau kalah. Apalagi soal anime yang lo tahu? Maksudnya gimana sih pertanyaan lo? Tapi yang sampai Anjing. sekarang masih lo tonton apa? Enggak ada, gue enggak nonton. Baca gue. Gue nonton banget. Gue baca. Karena Gue suka. Ini adalah salah satu kenapa gue suka nonton rather than baca. Sebenarnya gue One Piece tuh baca kan. Cuman entah kenapa di Stretch sampai hari ini mereka ganti-ganti studio cuma buat ngasih feel yang beda-beda di Wano, Iya. di Egghead sekarang. ya. Aduh gue gak suka banget Egghead lagi. Nah itu Artnya.
Nah itu gue suka banget Egghead karena kita udah 3 arc terlalu fantasi, tiba-tiba kayak dikasih Egghead yang bener-bener klasik banget yang warna-warni, gue suka banget. Oh animenya? Animenya. Oh enggak, gue bicara manga. Gue nggak suka artnya di manga. Gue suka Egghead karena burak itunya bagus dan itu salah satu hal yang kayak lo jadi bisa ngebayangin apa yang lo baca di animasi yang digelarnya beda-beda gitu. Ya loh. pastinya dengan didukung dengan warna, dengan voice acting. Atau contoh gini deh, lo bisa baca itu chapter berapa ya, episode 1000 ya? 1000 lebih. Episode 1000 itu kan chapter sekian yang biasa aja sebenarnya waktu di manga kan. Ya, Karena lo gue lupa tonton persis apa. episode 1000 ya jadi spesial gitu kan. Ya openingnya kan balik lagi ke opening Iya, 1 kan. jadi kayak hal-hal kayak gitu sih yang kadang gue cari. Walaupun menurut gua pro dan kontra sih ya. Karena ada yang bilang kayak contohnya Demon Slayer deh, Kimetsu no Yaiba. Ada banyak banget lah. Ada banyak orang yang bilang Kimetsu no Yaiba itu sangat digendong oleh animasinya karena ceritanya sebenarnya biasa aja. Animasinya luar biasa, bagus banget. Poin plusnya, poin bagusnya ya udah itu gitu. Tapi gua nggak tahu, gua nggak ngikutin. Gue mau membuat pernyataan kontroversial Apa? buat penggemar anime di luar sana. Apa? Sorry banget gue nggak baca Attack on Titan Oh, oke. dan gue nonton Attack on Titan. Jadi don't get me wrong, gue suka Attack on Titan tapi gue nggak baca karena gambarnya jelek. Jelek banget bro. Hancur gambarnya. Menurut gua Hajime Isayama jelek sekali gambarnya, ilustratornya siapapun itu. Maksud gue kayak kalau ada yang nonton Attack on Titan part terakhir itu kan sebenarnya udah full berantem di punggungnya Gila, Eren iya, doang itu kan. gila, itu bagus Ini banget. spoiler alert. Cuman artnya. Cuman maksud gue ketika kayak itu dimangain gue kayak kurang aja. Kurang Oh, itu banget. tapi pas perang di atas punggung Eren tuh epic banget masalahnya. Gua nggak nonton sih, bagus banget ya. Bagus banget. Bini gua yang nonton Bagus justru. banget. Dia bilang bagus gak? Bagus. Cuman gimana ya? Mungkin gua harus merasakan nonton sendiri sih baru kayak wah anjing gila ternyata sesignifikan ini. Dan itu juga gue setuju, Demon Slayer mungkin agak-agak. Gua nggak ngikutin sih jadi nggak tahu gua. Tapi anime favorit lu sepanjang masa apa? Wah nggak bisa dilawan One Piece lah. Gue Dragon Gua Ball. nggak nonton masalahnya. Gue Dragon Ball. Jadi gua nggak bisa terlalu anime favorit gua yang gua tonton cuma One Piece. Enggak juga sih, enggak cuma One Piece. Maksudnya banyak yang gua tonton, cuman nggak ada yang bisa ngelawan One Piece. Kalau manga favorit ada Haru Manis. Enggak dong, Bol. Itu jambu ya, jambu bol. Goblok. Kalau manga banyak, bukan banyak, ada lah yang menurut gue bisa layak disandingkan dengan One Piece. Seperti Rave Master, bro, gue suka banget itu. Rave Master tuh yang ada itu ya, titik kubo, apa itu ya? Bukan Titik Kubo. Kubo Bleach ya. Titik Kubo Bleach. Rave Master itu yang ngarang namanya Aoyama Gosho. Oh, Bukan, sama itu Conan, itu, itu Conan siapa ya? Hiro Mashima. Fairy Tail, yang bikin Fairy Tail. Iya, tahu gue yang ada karakter hidungnya Iya, drill betul, itu kan. Betul. Kalau anime Akira pernah nonton nggak? Tahu gue. Gua nggak pernah Pernah nonton, dengar. tapi bahkan itu lu tau gak sih? Gue baru lihat juga di sosmed. Scene ngepot motor set gitu itu ternyata dimanapun tuh terinspirasinya dari Akira. Akira did it first gitu bro. Iya. Tahu gue tapi nggak pernah nonton. Gue belum pernah Jadi nonton. anime ini adalah sebuah kritik terhadap operasi pemerintah dan militer terhadap masyarakatnya. Keren. Akira tuh motornya dipakai di Ready Player One. Di Ready Player One ada motornya Akira. Iya kan kalau nggak salah. Itu salah satu anime terlaku juga kalau nggak salah katanya. Itu kayaknya tuh era sama Initial D nggak sih? Era-eranya angkatan-angkatannya Initial D gitu. Iya. Itu keren tuh. Tapi Nah, gue nggak kalau tahu. dari anime, kultur wibu, otak dan segala macam, nilai positif dan negatifnya menurut kalian apa? Waduh, positifnya menurut gua ya sebagai Untuk generasi sama bangsanya sih. Indonesia. Iya. Oke. Masa Jepang? Iya, siapa tahu maksudnya apa efek anime bagi Jepang gitu kan. Menurut gua kalau dari segi anime dan manga, positifnya adalah bisa sangat bisa menjadi contoh dan sumber inspirasi untuk bikin cerita, men. Karena menurut gua angle penceritaan Jepang tuh luar biasa banget menurut gua daripada Korea ya. Gua baca manhwa juga. Iya. Plot utamanya manhwa cenderung gitu-gitu aja. Tapi kalau Jepang kan gila nyebrang banget tuh. Storytellingnya bagus. Iya, ada yang I reincarnated as a slime apa maksud gue anjing lu kenapa bisa mikir sampai situ sih? Iya. Ada orang yang kesambet setan gergaji gitu si Chainsaw Man. Ada orang yang push up setiap hari 100 kali, sit up 100 kali, lari 10 kilo, terus tiba-tiba jadi superhero yang sekali mukul monsternya mati. Watchmen. Anjing gue kayak gila lo bisa bikin cerita kayak gitu dan bisa laku banget dan memang bagus banget. Itu plusnya, itu positifnya. Itu positifnya menurut gua. Kalau menurut gua negatifnya adalah ya jangan sampai jadinya lo mengesampingkan
yang Indonesia juga punya, men. Karena sebenarnya komik-komiknya Bumi Langit juga Bumi bagus Langit. banget, bro. Bumi Langit juga bagus-bagus banget. Gua nggak tahu yang dulu. Gua nggak baca si Buta dari Gua Hantu, Gundala yang dulu gua nggak baca. Tapi yang Bumi Langit gua baca, men, dan bagus, artnya bagus. Iya. Si Buta Gua dari baca, Gua Hantu. gua baca. Iya kan? Meskipun sandingannya mereka ini ya American Comic Books ya. bukan American. manga ya. Mereka lebih ke Amerika. Itu dia maksud gua kayak bisa kok karena bahkan kan ada ilustrator Indonesia di game-game tertentu di apa Stardew Valley ya, bukan Stardew Valley lah, banyak lah game-game tertentu yang ilustratornya orang Indonesia, programmernya atau apapun lah itu. Jangan sampai kalah atau sampai dikesampingkan gitu. Padahal lu bayangin kalau misalkan cerita apa perang di Ponegoro dikomikin, bisa jadi keren banget gitu. Iya juga ya. Dia banyak banget sejarahnya Indonesia kayak yang Gatot Kaca. Kapten Amerika lah ya kurang lebih gitu. Iya, gitu loh. Sayang banget. Anyar Panarukan. Iya, atau bahkan sekedar cerita berantem antar STM dijadiin komik gitu, tapi dibikin secara di angle yang Kayak positif. Iya, kayak Crow Zero. Crow Zero kan cerita berantem anak SMA aja. Di Indonesia juga banyak. Sayang banget gitu. Iya, setuju gue. Kalau menurut gue. Tapi menurut kalian termaksud penjajahan budaya nggak? Enggak sih. Penjajahan budaya adalah ketika budaya bangsa lain menjadi superior atau menguasai budaya bangsa sendiri. Contohnya tanam paksa atau kultur stelsel dari bangsa Belanda ke Indonesia. Anjing jadi tanam paksa. Repot itu kan urusannya Rodi, jalan tol Anyar sampai Panarukan. Tapi padahal itu juga sebenarnya. Karena rumornya kayak gitu, Jepang dan K-pop melakukan penjajahan budaya. Oh, culture Melalui invasion. lagu dan kartun. Tapi sebenarnya gini, kita kembalikan dulu ke teman-teman semua dan kalau ada gue ngobrol sama lo soalnya. Menurut lu hadirnya K-pop dan budaya Jepang sudah menjajah budaya kita belum? Sudah ada di titik menjajah belum menurut lo? Udah, mungkin menurut gua udah. Disebut menjajah mungkin menurut gua udah, tapi karena kalau bicara penjajah secara fisik zaman dulu gitu kan, orangnya datang menjajah. Kalau ini kan yang mencoba dijajah adalah mindset, adalah preference seni dan tertentu. Menurut gua selama bagus nggak apa-apa lagi, tapi kembali lagi jangan sampai budaya kitanya dikesampingkan atau kemakan bahkan dilupakan dan lo cenderung malah lebih kesono gitu, padahal nggak kalah, kita juga bagus banget. Gue malah merasa enggak. Gue malah merasa kalau misalkan goalsnya adalah invasion secara culture, baik Jepang atau Korea, kita ngambil sampling itu aja dua ya. Satu, festival musik yang paling laku masih festival musik Indonesia. Segmented banget tuh acara-acara Jepang sebenarnya. Or else bahkan kita sebut YOASOBI kemarin datang, compare tuh acara-acara festival kita, gue yakin tiketnya masih lebih banyak itu YOASOBI karena artis luar aja harus jual tiket lebih mahal. Itu satu. Kedua, secara tontonan kita masih punya TPI, MNC TV sekarang segala macam yang memang masih ngeraut pasar dangdut, masih ngeraut pasar yang memang menengah ke bawah ya. Gue memang gak nonton TV, tapi artinya TV tuh di market masih bisa matain marketnya masing-masing. Menurut gue itu masih sangat kulturnya orang Indonesia juga gitu, dangdut apa. Terakhir itu dari gue, itu belum. Enggak. Terakhir maksud gue yang membuat gue dibanding Jepang mungkin Korea. Karena gue sudah mulai banyak lihat Gen Z yang nggak tahu Malik, coy. Itu yang nggak tahu Malik over their idol K-pop idol maksud gue. Itu menurut gue agak sedikit aneh. Cuman sebenarnya kalau di sampling angkanya nggak berapa banyak. Orang kayak gitu mungkin ada kecenderungan itu lahir juga mungkin karena adanya hal-hal kayak gitu. Paham. Tapi secara seni belum terlalu signifikan sih. Kita masih merajai industri kita sendiri juga dan mungkin kita nggak se-fragile itu karena kita punya musik-musik kita yang memang marketnya bagus. Dangdut mungkin kalau musik nggak tahu ya, gue nggak tahu. Mungkin kalau musik cenderung oke lah, bisa dibilang cukup aman. Tapi gaya nggak sih, lifestyle bahkan mungkin, atau bahkan apa ya, keseharian gitu kali. Karena kalau bicara musik kita nggak menyambung ke keseharian. Tapi kalau misalkan bicara musik dari luar negeri, musik Jepang, musik Korea dan lain sebagainya, itu bisa menyambung sampai ke keseharian gitu bro, sampai gaya berpakaian, ya nggak sih? Maksud gue dulu pas zaman British Invasion, gaya berpakaian ke British-Britishan gitu. Jadi sampai nyambung ke gaya berpakaian. Iya gitu. makanya, cuman maksud gue kalau sampai di titik menjajah menurut gue enggak ya. Kayak orang suka sama Jepang, suka sama Korea, dandan kayak ini ya sudah gitu. Tapi itu tuh belum memakan orang-orang yang berdandan
yang pakai batik ke kantor, Iya. yang pakai batik ke mana gitu tuh masih ada. Batik MU. Iya. Maksud Bahasa ada kan banyak. atau misalkan gini PSG. deh. Ini yang paling gampang. Venue-venue gede nikahan di Jakarta. Itu opsinya adalah adat internasional atau adat Indonesia. Nggak ada adat di luar dari itu. Nah, Artinya secara culture yang dipertimbangkan nggak sampai situ, Nggak belum sampai situ. jauh dari situ. Itu Ya, aja ya. udah aneh. Ya. Nah, maksud tuh menurut gue di titik itu Sepakat, kita belum sepakat. kejajah. Kalau Ya. jajah belum lah. Kalau miharjah wah, tuh? apaan tuh? Itu maksud gue. Ya. Oke. Tapi kan sebenarnya Jepang itu kan negara mantan penjajah kita ya. 3,5 tahun. Tapi hubungan kita sama Jepang baik-baik aja ya. Kan kita pemaaf. Oh sih. keren Orang juga. Indonesia tuh baik. Kita bro. dan Belanda juga baik-baik aja. Kita pemaaf. Nah, Belanda lagi- emang agak lebih lama, tapi kita maafin. iya. Kan lagian kan barang-barang zaman dulunya dibalikin semua sama Belanda. Belum lama. Di Belanda tuh ada museum itu. Peninggalan barang Museum Indonesia. peninggalan barang Yoi. Indonesia. Quote terakhir kali belum ya? Belum, masih panjang kok. Si panjang. Apa yang mau lo bahas? Jepang. Masih. Oke, iya benar. Lu paham nggak gue udah gue. gerah-gerah Kan gini, angle-nya tiba-tiba ganti banyak. topik, brengsek. Angle-nya banyak. Sejarah. Sekarang kita Enggak. bahas sejarah. Oke. Boleh. Menurut lo satu hal yang menurut lo paling kebijakan yang sebenarnya lo baik dari Jepang apa selama kita dijajah? Wah, nggak tahu gue. Mana gue perhatiin. Yang jelas kalau satu hal yang perlu kita contoh dari Jepang, Satu hal yang kita perlu contoh dari Jepang. mannerism. Itu nggak ada duanya. menurut manner. gua. Mannerism tuh nggak ada duanya. Budaya mannerism. malu. Budaya malu, budaya sopan santun, budaya Ya, terima kasih, budaya membersihkan sampah di stadion walaupun kalah di Piala Dunia, bro. bener, Itu hanya dilakukan oleh Jepang. Dimanapun mereka berada, penontonnya maupun pemain timnas sepak bolanya. Benar-benar. Kamar mandi, ruang gantinya selalu paling bersih. Benar-benar. Di atas mejanya ada tulisan thank you. Beuh, gila. Sama budaya disiplin ya. Budaya Orang Jepang tuh disiplin. disiplinnya gokil sih. Kalau disiplin gak usah terlalu lah, santai aja. Emang kenapa? Males capek udah datang pagi-pagi. Oh, dia nih. Iya gue pernah lihat video di Jepang. Anak kecil cewek SD mungkin kelas. Maiko no Maiko itu ya nyanyi itu. Itu lagu apa? Nya. Tapi katanya film Oppenheimer itu nggak ada di Jepang kemarin ya? Kenapa emang? Oh, karena kan yang di bom. Oh tersinggung kali ya. Nggak tayang di sono kali, nggak tayang ya. Iya kali. Iya nggak tahu. Gue Nggak kan ada di Jepang. Katanya nggak ada, susah nonton itu di Jepang. Soalnya Mahal. Income per kapitanya lagi turun. Tiket bioskop mahal. soalnya banyak dipotong kali. Akhirnya jadi cuma setengah jam. Yang nggak nyebut Jepang. Oh sejarah. Sejarah. Gua lupa namanya. Jas merah. Enggak, apa itu? Jangan lupakan sejarah. Wah, gua nggak tahu namanya siapa, gua lupa. Tapi gua pernah baca. Jadi pada suatu hari di tanggal 6 Agustus 1945 Wah anjing. Serius nih. ada seorang pria Jepang. Gua lupa, sebut saja namanya Kenji. Orang Jepang. Oke. Kenji sedang berjalan-jalan Iya. di kotanya. Sehabis dia membeli perbekalan di pasar, pada saat dia berjalan pulang, dia melihat pesawat-pesawat Amerika Wah. menjatuhkan bom Little Boy. Oh ini ngomongin. Dia tinggal di Hiroshima, men. Betul. Jatuhlah Little Boy di kota dia. Bang, meledak bom atom. Selamat, men. Terus keluar nasi Daria. Gila, bom atom diledakkan. Bom nuklir anjing. Ada. Selamatlah si Kenji. Dia selamat dari ledakan bom nuklir Little Boy di Hiroshima. Dia selamat, pemerintah, polisi segala macam, diselamatkan. Oke, kita harus mengungsi segala macam. Singkat cerita dia mengungsi lah ke Nagasaki, men. Akhirnya pada saat dia di Nagasaki di tanggal 9 Agustus jatuh lagi bom Fatboy. Selamat lagi. Selamat lagi, lagi. men. Tapi gue gak tahu namanya siapa. Gue lupa banget. Tapi itu salah satunya kayak anjing emang kalau belum ajal ya. Sama satu lagi sejarah. Gue juga gak tahu namanya siapa. Ini lain lagi. Jadi pada saat di tahun mungkin 50 atau 60 atau 70 deh gue lupa. Polisi-polisi atau pendaki-pendaki gitu lagi naik gunung di hutan di Jepang. Ketemu tentara Jepang yang sudah tua, bro. Temu, hai, konnichiwa, hai. Iya. Si tentara tua itu nanya, kita udah menang. Dia nggak tahu perang udah selesai, bro. 2000 berapa itu? Gua nggak nyampe tahun 2000-an. 1980-90 sekian Oh, gitu. udah lama ya, 40 tahunan ya. Iya, gue lupa deh persisnya. Pokoknya dia tetap berada di hutan tersebut karena dia menunggu komando, menunggu perintah. Dia nggak tahu bahwa perang sudah selesai. Oh, itulah pentingnya ada azan.
Hubungannya. Ya kalau nggak bawa jam tahu jam berapa Oh minimal. iya benar. Namanya Hiro Onoda. Tuh, itu yang mana tuh? Iya, dia baru menyerahkan diri pada 9 Maret 1974. Dia ngumpet di hutan sendirian. Tuh, sampai tahun 74 dia berumpet di hutan. Dia nggak tahu. Dia bahwa tentara. Lu nggak dengerin gue kan gue bilang Habis tentara. ngapain tentara ngumpet di hutan? Lah emang tentara ngumpetnya di mana? Di komplek? Bukan maksud gue ditaruh di posting di situ berarti dia. Nggak ngerti gue. Pokoknya Oh, dia iya. ternyata selama ini tinggal di hutan. Di Jepang. Enggak di Riau. Sebel banget Kan gue. perang, orang Di Jepang bisa ada di mana-mana. Di Jepang. Oh di Jepang, iya. di Jepang. Oh di Jepang. Itu salah satu sejarah-sejarah Jepang. Yang lo tahu ya. itu Aneh-aneh ya. itu perang dunia kedua, dia menolak buat menyerah. Oh. Dia juga nggak mau ngikutin langkah serdadu lain. Jadi teman-temannya yang ditinggal di hutan sana akhirnya harakiri. Oh. Oh, dia ada kanan sendiri. Akhirnya dia ngumpet di Pulau Lubang dekat Luzon di Filipina Oh, di Filipina. selama 29 tahun sendirian dan dia tetap merasa bahwa dirinya lagi berperang. Gokil. Satu hal yang bisa diambil. Semangat Bushido itu. Apa tuh? Gak tahu gue, samurai gitu deh. Oh. Itu semangat yang ada di Jepang tuh yang ganbate, Bushido. Tahu gak sih lu? Oh, iya enggak. Iya itu pokoknya semangat orang Jepang. Iya semangat. iya ada semangat Bushido. Apalah kalau nggak salah begitu deh sebutannya. Itu yang gua juga salah satu yang wah gila Jepang nih. Itu kan salah satu juga yang membuat kenapa bisa terjadinya kamikaze. Ah iya. Lu tau kamikaze nggak? Tahu gua, kalau peluru lo udah habis, udah nggak tahu mau ngapain, lo harus mengorbankan diri lo untuk kemerdekaan Jepang. Bahkan pun di luar dari pelurunya udah habis. Dari berangkat mereka memang tidak bersiap untuk pulang, bro. Pesawat-pesawat yang nyerang Pearl Harbor itu. Oh, itu biasanya kalau di TikTok videonya Enggak terlalu. itu kan. Kan gak ada videonya zaman itu. Iya kan kalau di film-film kayak Iya. ini tentara Iya, ini iya. akan itu. Ya karena memang kapal induk Jepang cuman bisa setengah jalan dan bensin pesawat hanya cukup untuk sekali jalan Supaya ke Pearl Harbor. supaya nggak disekep ya. Disekep. Iya, jadi kalau pesawat itu terbang melewati batas negara nyerang, kalau dia ini pilotnya sama pesawatnya hilang sekalian aja, biar nggak ngasih expose data. Bensinnya nggak cukup. Iya sengaja. Nggak sengaja, emang nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena kapalnya cuma bisa setengah jalan, kalau lewat lagi udah masuk perairan Amerika. Oh, Militer bro. oh gitu. Tapi Iya. bisa disebut jadi wibu lagi nggak sih kalau kita tertarik ngebahas budaya Jepang gitu kayak. Iya lagi, wibu kayaknya gue wibu dah. Bisa jadi Ya udah Wibu. deh. Tapi kan Ini ada hal lucu nih dari Gramedia. Ada Dari Gramedia. Gramedia.com. Oh, Dia kasih tahu cara menjadi wibu yang baik dan berkelas. Ada 7 step. Dari sebelum closing nih. iya. 7 cara jadi wibu. Pertama adalah luangkan waktu untuk melakukan hobi. Gue baru denger ada orang sarannya luangin waktu. Anjing. Luangin waktu buat luangkan hobi. Hobi. Kan hobinya isi Jepangan itu. Iya. Oke. Yang kedua unik nih. Bedakan mana kehidupan nyata dan khayal. Bener. Anjing ini bukan 7 cara jadi wibu anjing, 7 cara buat ngecit. Tapi benar itu kadang Anjing. dimanifestasikan dengan bantal-bantal waifu itu kan. Iya benar. Itu tolong ya hobi ya boleh, tapi ya jangan sampai dikawinin. kotor ya. Jangan sampai Jangan bantalnya lupa kotor. dicuci. Jangan lupa dicuci. Kan bau kaporit. Iya Yang lagi. ketiga berpartisipasi dalam J-Fest atau Japan Fest. Harus ada andilnya. Betul. Hadir, berdandan, bergaya, Betul. bercosplay. Tadi apa dan berkelas itu? Yang baik dan Oh baik. Nah itu baik, itu sisi baiknya. baik dan berkelas. Oke Yang oke. Terus keempat, menggunakan kata-kata bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Hai. hai. Nanda Watashi te. wa Nani? omae Yang wa. kelima, membeli merchandise anime. Yang keenam, buat standarmu sendiri. Yang terakhir lucu nih, jangan jadi wibu yang menyebalkan. Nah, itu pesan-pesannya. Emang ada wibu menyebalkan? Sebenarnya ini bisa diterapkan juga cara menjadi mahasiswa London School. Bisa juga gitu Iya, tetap. iya, Ya iya. beda cuma Nih, coba lo tegur gue wibu yang menyebalkan. Oi. Wah, rasenggan. Menyebalkan dong. Iya. Gua negur baik-baik. Mau dirasenggan. Oh, mau gua. dirasenggan. Muter dong gue mati. Iya. Ya, bener. Setuju itu. Tapi ngomong-ngomong soal rasenggan. Ini belum kelar Oh faktanya. iya, sorry. Udah terakhir. Sebutan nama lain wibu itu Japanophilia. Japano Filipina. Enggak. Japanofilia. Jadi Iya, kalau kalian tertarik untuk menjadi wibu,
Kan Itu ada salah satunya 7 langkah. mengikuti Japan Fest. Udah. Kalian masih punya Lu udah sekitar 11 bulan nih. 15 Desember itu adalah Hari Wibu Sedunia. Kok nggak merah tanggalnya anjing? Gue nggak pernah ngerasain libur. Sialan. Di mana bertepatan dengan Hari Teh Nasional. Hari Oh, teh. iya, gue ikut kayak gitu. Nasional. Teh kan teh. Iya, Hari Teh. Karena kan ada budaya minum teh. Betul. Cara minum teh Jepang juga beda. By the way, Japan Fest yang kata lu 11 hari lagi tuh Japan Fest. 11 bulan 11 bulan lagi Japan Fest di sini. di Jepang. Dia di dunia ada. Oh, di dunia. Oh. Ya mungkin itu karena kan di Jepang cara minum teh juga beda, nyeruputnya beda. Iya, Kalau nggak salah gitu ya. Wiwiut. Wah. Enggak itu koboi. Salah. Itu Clint Eastwood. Nah, ini kan yang Iya. Japan Fest yang diglodok itu yang Oh, yang Iya. tadi itu yang Oh, begitu. iya. Iya. Itu yang dinyanyiin lagu apa sih? Enggak ada. Itu Enggak ada lagunya ada. Enggak, itu fan chant namanya. Fan Chant. Oh, kayak Iya. pemain bola. Betul. Glory Man United. Jadi lagu-lagu kayak Kero Kero Bonito, JKT48, lagu-lagu idol mereka itu pasti ada selingan-selingan pas mereka dancing, dia tuh bisa kayak kira-kira Bon itu tuh apa? band. Lah enggak lagunya apa? Aduh, techno, Bro. Ya udah deh. Gua akan mempersiapkan diri 11 bulan lagi menuju J-Fest. Asik. Mau jadi ini kan kita udah di model. Dari Sunagakure. Udah, capek ngomongin wibu. Terakhir, quote dari karakter anime favorit lo. Siapa aja? Oh my wa. Ah, Omae wa shindeiru. Jangan yang gitu. Cuing. Enggak apa-apa juga lo mau lo itu. apa ya? Yang dari Terserah. Lo dulu deh. Ya udah. Buat gue bola adalah teman. Oh, Lu bakal lupa nggak ya? Kapten Nggak Tsubasa. mungkin lupa. Pasti Kapten tahu bola Tsubasa. adalah teman siapa yang ngomong. Pasti tahu itu Tsubasa. Enggak, tapi sebenarnya bukan Tsubasa, men. Roberto Hongo yang ngomong pertama kali kepada Tsubasa. Gua ini deh. Itulah cinta. Begitu menyebalkan. Siapa yang ngomong itu siapa? Cepat Kai. Itu Cina anjing. Salah ya? Beda. Jepang. Terakhir sebelum. Siapa ya? Ini deh. Oh, ini kata-kata terakhirnya Luffy waktu Jinbe mau stay di Fishman Whole Island. Cake. Nggak, waktu mau stay di Whole Cake. Dia cuma bilang, sekarang kapten lo gue. Oh. Even if you die, don't die. Oh iya. Gue Menurut gue itu kata-kata dari seorang pemimpin yang kayak gue nggak peduli apa yang terjadi, lo silakan melakukan apa yang lo lakukan, tapi kalau gue butuh lo balik. Kalau gue bilang lo jangan mati, lo jangan mati. Iya. Gue inget. Lalu disambut dan dijawab oleh Jinbe. Iya, Yokata Dancho. Keren. Kok Dancho ya? Jadi Surabaya. Sencho. Ya. Terima kasih. Banyak. Arigato gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. See you next episode. Bye bye. Bye, sayonara.